Di Kompas Malam, saudara, kami akan kembali bergabung dengan Ketua RW yang kala itu menjabat sebagai Ketua RW tempat tinggal para narapidana kasus pembunuhan Vina yang mengaku bahwa para terpidana bercerita mereka tidak bersalah. Kita akan kembali melanjutkan perbincangannya dengan Pak Basari. Pak Basari, terima kasih Pak masih bersama kami. Anda mengatakan tadi sebelum jeda bahwa sempat setelah mengetahui bahwa Dirman dan teman-temannya ini ditahan, ada sempat menjenguk. Apa yang diceritakan Dirman kepada Bapak? Saat saya berkunjung ke lapas itu bukan Dirman secara pribadi ya Bu ya, berkelompok artinya semua yang ada di dalam itu ketemu semua dengan orang tuanya. Kemudian saya secara pribadi menanyakan kebenarannya bahwa kalian itu benar enggak melakukan hal yang tidak manusiawi dan sangat biadab. Sampai mereka bahasanya, mohon maaf Bu, saya pakai bahasa Cirebon ya Bu. Baka wabas beli percaya, beli usah mene. Nah, terus bukan wabas nggak percaya. Wabas meyakinkan bahwa kalian itu benar-benar nggak melakukan. Demi Allah, demi Rasulullah, Wak, saya tidak melakukan hal itu. Ya, terus saya memotivasi mereka juga. Insya Allah, kalau kamu tidak melakukan, Allah pasti memberikan jalan keluarnya. Dan Allah itu memberikan cobaan itu tidak di luar batas kemampuan kalian. Insya Allah pasti ada jalan. Nah, seperti itu Bu, saya memotivasi anak-anak yang ada di dalam itu. Akhirnya saya mohon maaf ke mereka karena secara pribadi mungkin mereka merasa tertekan dengan bahasa saya. Bener nggak kamu melakukan? Itu dari bahasa itu mereka seakan-akan saya itu kayak nggak percaya Bu. Tapi dengan bahasa demi Allah, demi Rasulullah, saya lebih yakin bahwa warga saya, saudara saya itu tidak melakukan Bu. Ini Kemudian berapa hari Pak Bas bertemu dengan Dirman setelah penangkapan Dirman? Berapa lama setelah penangkapannya? lama Ibu, penangkapan kan 2016 ya. Kemudian saya kan jadi RW itu 2017 November, kemudian 2018 saya baru bisa datang karena saya supaya ada kepercayaan kepada mereka bahwa saya pun selaku pengurus ikut apa istilahnya mencari kebenaran gitu loh Bu. Barangkali saya mampu, saya bisa, insya Allah saya akan mencari titik temunya. Tapi di saat itu ya memang karena kondisi saya juga tidak memahami hal-hal yang sedang dihadapi oleh warga saya, ya mungkin sebatas menjenguk dan ingin ketemu dan meyakinkan bahwa warga saya itu tidak terlibat dalam hal-hal yang di luar pri-kemanusiaan itu, Bu. Mungkin seperti Kondisinya itu. Dirman ketika Bapak tanyakan itu bagaimana Pak? Kondisi mereka semua ya, tidak hanya Dirman. Ya seperti itu, cuma memberikan jawaban bahwa saya demi Allah, demi Rasulullah, Pak. Ya kemudian ngobrol biasa. Saya memotivasi mereka-mereka, kemudian saya nanya, terus kalian gimana sholatnya di sini? Alhamdulillah, Wak, saya di sini sholat semua. Bahkan di sini saya ada kegiatan ini dan itu, ada keterampilan, bahkan saya disuruh mengelola warung seperti itu, Bu. Hmm. Jadi saya juga. Nah kemudian dari anak-anak yang ada di dalam itu, ya mereka meminta doa. Ya Wak, mohon doanya mudah-mudahan ada jalan, ada solusi biar saya bisa bebas. Dan alhamdulillah sekarang udah mulai ada titik temu kan Bu. Jadi mudah-mudahan dan insya Allah kami pun mendapatkan namanya warga ya Bu. Spontanitas mereka ingin mengadakan doa bersama Bu. Di sini logonya Saladara berdoa demi keadilan Peggy Setiawan dan terpidana. Insya Allah kalau Allah menghendaki, Allah meridhoi, malam Selasa, Bu, insya Allah. Di tempat sebelahnya warung saya, Bu, insya Allah. Oke. Mudah-mudahan Allah mengabul dan mengijabah doa kami yang teraniaya, Bu. Jujur kami teraniaya. Itu. Berdasarkan keyakinan Bapak dari cerita Dirman dan juga karena Bapak mengenal Dirman secara personal, Anda masih yakin bahwa Dirman dan teman-temannya tidak bersalah ya, seperti yang dituduhkan? Insya Allah tidak, Bu. Menurut saya tidak sama sekali. Karena saya yakin mereka itu anak-anak yang baik dan anak-anak yang patuh. Bahkan dia melakukan sholat dengan tepat waktu. Itu yang saya tahu. Dan saya yakin mereka tidak melakukan hal yang biadab itu, Bu. Insya Allah tidak. Menurut Oke. saya tidak terlibat. Setelah 8 tahun berlalu, Bapak, apa saja informasi-informasi yang mungkin beredar di antara warga atau informasi-informasi baru mengingat beberapa bulan terakhir ini kan begitu besar ya sorotannya masyarakat terhadap kasus ini. Apakah ada informasi-informasi baru dari keluarga maupun juga cerita dari Dirman dan teman-teman sendiri?
Kalau selama saya menjabat RW dari 2017 sampai sekarang, Bu, sebelum pemutaran film Pina itu muncul, vakum, Bu, tidak ada perkembangan apa-apa. Bahkan mohon maaf, pernah ada salah satu warga dari desa sebelah, Bu, seolah-olah kampung saya itu mencekam, Bu. Bahkan mereka katakan dia yang punya anak laki-laki kalau malam minggu tidak boleh melintas di Saladara, di kampung Karya Bakti. Saya sampai miris, Bu. Loh, alasannya apa? Jangan dianggap Saladara itu orangnya baik-baik, warganya diem, sampai ada pembunuhan segitu sadisnya. Astagfirullahaladzim. Saya nangis, Bu, jujur, Bu, saat itu. Ada teman dari desa sebelah datang ke saya, sampai segitunya, Bu. Katanya Saladara itu sangat sadis, mencekam. Baik. Kalau malam minggu, anak-anak laki-laki nggak boleh melintas di kampung Saladara. Itu, Bu, yang saya miris saat Ya. itu, Bu. Anda merasa dirugikan karena adanya tuduhan seperti ini ya Pak ya, padahal Anda yakin Betul. bahwa Dirman dan teman-temannya tidak bersalah. Baik, terima kasih Pak Basari sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Pak. Malam.